Oke, pada pertemuan sebelum kita mulai, tentu kita harus memohon kepada Allah agar nantinya proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat ke depannya. Untuk itu dimohon agar kita berdoa. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Siapa? Ilman, Ilman dan Dunia. Doni, Wahid, Tiara, Ayen. Oke. Nurli. 7 orang ya? Oke. 7 orang ya. Oke. Pada kesempatan kali ini tentu kita akan belajar tentang materi lanjutan pada minggu lalu, yakni melaksanakan tabayun. Nah, minggu lalu itu kita mempelajari tentang yang namanya ghibah. Oke. Nah, tabayun ini merupakan tindakan dari informasi yang kita terima. Nah, langkah yang kita lakukan ini melaksanakan klarifikasi dari informasi yang ditemukan atau yang kita lihat di media sosial. Nah, kenapa perlu kita melaksanakan tabayun? Karena kita mencari kebenaran dari informasi yang telah kita terima. Pembelajaran kita pada kali ini memiliki 2 tujuan, yakni yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan pentingnya tabayun dalam kehidupan sehari-hari dari peta konsep yang telah dibuat. Jadi nantinya sebentar itu akan ada yang namanya tugas kelompok untuk membuat yang namanya peta konsep tentang tabayun. Kemudian tujuan yang kedua, yakni peserta didik dapat mengidentifikasi situasi yang memerlukan tabayun dalam kehidupan pribadi maupun sosial melalui peta konsep yang akan dibuat nantinya. Tabayun itu merupakan suatu tindakan yang tepat di saat kita mendapatkan informasi atau melihat informasi yang beredar di media sosial. Jadi informasi itu bukan hanya kita pantau dari media sosial, akan tetapi dalam kehidupan kita itu bisa kita pantau atau melihat apakah informasi atau berita yang kita dengar itu benar adanya atau tidak. Untuk itu kita memerlukan yang namanya tabayun. Kira-kira kalau mendengar informasi, apakah kalian langsung menyampaikannya kepada orang lain? Tidak. Kenapa tidak? Karena informasi yang didapatkan harus cari tahu dulu kebenarannya. Oh iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Akila. Oke, jadi kalau misalnya kita mendengar, saya. Oke, turunkan tangannya. Pak Guru menunjuk Mai Cina. Coba Mai Cina berikan jawabannya, tanggapannya. Akibatnya akan menimbulkan kesalahpahaman atas informasi yang diterima. Iya, baik, tepuk tangan buat. Nah, tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan cek and recheck atas informasi, kejadian atau berita. Jadi di saat kita menerima berita atau informasi, kita harus mengecek dulu apakah berita itu benar atau tidak. Artinya kita harus cari tahu kebenarannya lalu kemudian disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau misalnya kita belum mendapatkan informasi yang jelas tentang berita itu, maka tentu kita tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain. Jadi cara membuka tabayun itu yang pertama, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau
yang kita temukan atau kita dapatkan tanpa mengecek apakah berita itu benar, maka apabila kita menyampaikannya kepada orang lain, tentu informasi itu akan mengambang atau menjadi kesalahpahaman tentang persepsi tentang berita itu. Kemudian yang berikutnya, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas ya. Itu salah satu cara menumbuhkan tabayun. Jadi apabila kita menyampaikan satu di sebelah kanan saya dan kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 di sebelah kiri saya. Nah, peta konsep itu nantinya Anda buat dalam kertas HVS yang Pak Guru akan bagikan ini dengan catatan bahwa masing-masing kelompok itu berdiskusi apakah peta konsep atau skema peta konsep yang pertama itu, poin pertama itu apa yang mau disimpan di situ atau mau ditulis di situ, lalu kemudian menentukan sub-sub materi atau pengetahuan yang telah dipahami dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Oke, Pak Guru membagikan kertas HVS-nya ya. Oke, jadi silahkan kalian membuat peta konsep sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, apakah yang pertama itu adalah pengertian tabayun yang kalian tulis, lalu kemudian di bawahnya lagi apa, lalu kemudian di bawahnya lagi apa, dibentuk sedemikian rupa agar kelihatan bagus. Ya boleh di bertabayun di sosial media, boleh. Itu sekitar 10 menit. Jadi setelah 10 menit itu diharapkan semuanya sudah selesai. Jadi ya seperti itu ya buatnya. Yang di atas itu kira-kira apa yang ditampilkan. Kemudian di bawahnya lagi seakan-akan kita membuat struktur. Iya, oke, bagus. Oke, coba yang kelompok 2. Oke, bagus. Ya, sudah paham ya tentang pembuatan. Untuk kelompok 1 silahkan debat untuk memaparkan apa yang telah dibuat tentang konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan tentang peta. Silahkan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Peta konsep yang kami buat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari hasil penilaian yang Pak Guru lakukan, ini skor yang tertinggi adalah kelompok 2. Nah, kan tetapi yang kelompok 1 dan kelompok 3 itu bukan tidak bagus hasil karya, kan tetapi bagus juga. Untuk mengapresiasi hasil karya dari kalian semua, untuk itu Pak Guru mengundang kelompok tertinggi nilainya, yakni kelompok 2, untuk menerima penghargaan dari Pak Guru atas hasil karya yang telah dibuat. Bagi kelompok 2 yang mewakili silahkan ke depan. Tangan untuk kelompok 2. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin bertanya,
terkait tentang materi yang kita sudah bahas pada hari ini. Sampai di mana pemahamannya, apakah Anda paham atau tidak? Guru ingin bertanya, Anda paham dengan pembelajaran hari ini? Oke, kalau begitu Pak Guru ingin bertanya, apa manfaat dari melaksanakan tabayun? Siapa yang bisa jawab? Oke, Pak Guru berikan kesempatan kepada Wanda. Silakan Wanda. Apa manfaatnya? Melatih kontrol diri dan akhlak mulia, tidak bergibah, menunjukkan kemampuan seseorang mengendalikan diri dan berbicara dengan bijak, mencerminkan akhlak yang baik. Tepuk tangan buat Wanda. Nah, dari pertanyaan Pak Guru tadi dan jawaban dari teman kalian itu menandakan bahwa kita semua sudah paham tentang materi tabayun. Mudah-mudahan dalam kehidupan keseharian kita bisa menanamkan sikap tabayun, karena tabayun itu merupakan akhlak mulia yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jadi apapun informasi atau berita yang kita terima, kita harus mengecek kebenaran dari informasi itu. Ingat ya, setiap ada informasi dan berita, kita harus mengecek, meng-cross-check kebenaran dari berita itu. Jangan sampai berita yang kita terima itu adalah hoax atau berita yang tidak benar. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan marilah kita bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.